Saya adalah Bandi. Di sini saya akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatan selaku pemateri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan, yaitu definisi tentang perencanaan menurut Pak Rahli. Menurut Prajudi Armono Sudibyo, perencanaan adalah kegiatan memperhitungkan dan menentukan hal-hal yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Grant and Joe, beliau mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses pemilihan dari pengembangan daripada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Yaitu unsur-unsur dari perencanaan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan apa yang harus dicapai dalam suatu pelaksanaan usaha kerjasama atau organisasi. Nah, tujuan sendiri baik bisa berbentuk materi, bisa juga berbentuk alat untuk pemuasan kebutuhan spiritual. Tujuan untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kerja harus dirumuskan secara tegas dan jelas. Selanjutnya itu kebijakan atau politik. Nah, kebijakan atau politik ini merupakan peraturan-peraturan atau pedoman yang digariskan oleh organisasi, atau dengan kata lain merupakan pedoman tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur merupakan tata urutan pelaksanaan kerja yang harus diikuti atau dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan prosedur ini orang-orang bisa mengetahui di mana mereka harus memulai dan mengakhiri pekerjaan. Selanjutnya yaitu adalah budget. Budget sendiri adalah anggaran yang merupakan istiqsah dari hasil yang diharapkan untuk tercapai dengan biaya atau input yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tersebut. Anggaran biasanya dirumuskan dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya yaitu program. Program sendiri merupakan gabungan dari tujuan, anggaran, politik atau kebijakan, serta prosedur yang dimaksudkan untuk membuat suatu rangkaian kerja atau kerangka kerja untuk suatu waktu yang akan datang. Baik, saya Andi Dwiaula Agustina ingin melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tipe-tipe perencanaan. Yang pertama itu tipe global, yang kedua strategi, dan yang ketiga tipe perencanaan operasional. Rencana global yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan, memperhatikan kelemahan yang ada dimiliki setiap organisasi yang bersangkutan pula. Rencana strategik itu bagian dari rencana global yang lebih terperinci, di mana dengan menyusun kerangka kerja yang akan dilakukan untuk mencapai rencana global. Sedangkan rencana operasional itu kegiatan yang operasional yang bersifat jangka pendek. Selaku materi ketiga akan membawakan materi mengenai tahap-tahap dalam perencanaan. Pada tahap pertama itu menetapkan tujuan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan yaitu menetapkan tujuan. Karena perencanaan dimulai dengan adanya keputusan dalam suatu organisasi atau kelompok kerja. Karena tanpa adanya suatu rumusan tujuan yang jelas, kita akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Kemudian pada tahap kedua ada merumuskan keadaan sekarang. Kita harus mengetahui kondisi saat ini karena pemahaman organisasi dinilai dari tujuan yang hendak kita capai dengan sumber-sumber daya yang tersedia. Kemudian yang ketiga ada
mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dalam tahap ini kita harus bisa mengidentifikasi keempatnya, dimulai dari hambatan, kemudahan, kelemahan, dan kekuatan. Karena dengan ini kita bisa mengukur sejauh mana organisasi itu mencapai tujuannya. Kemudian yang tahap terakhir itu mengembangkan serangkaian kegiatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Dalam tahap ini meliputi berbagai macam. Yang pertama, proses pengembangan berbagai alternatif yang tersedia, kemudian penilaian alternatif, kemudian yang ketiga itu memilih alternatif yang paling terbaik di antara alternatif yang ada. Saya Kalapandi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor perencanaan. Yang pertama yaitu landasan filsafat, yang kedua motivasi dan tujuan yang merupakan dasar-dasar kebijaksanaan. Yang ketiga sumber daya alam, manusia, modal dan informasi. Dan keempat teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan kelima personil terampil 6 ruang dan waktu. Yang selanjutnya itu hambatan dalam perencanaan. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang lokasi dan pengetahuan tentang lingkungan. Yang kedua, melakukan peramalan secara spesifik dan keterbatasan biaya. Dan yang ketiga, kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang, adanya perasaan takut gagal. Dan terakhir, ketidaksediaan menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif dan adanya perasaan kurang percaya diri. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.